coaching atlet, saya mengcoaching bisa CEO dan lain sebagainya. Tapi ilmunya saya akan bagikan pada Anda sampai sore ini. Menarik Bapak Ibu? Nah, tapi tentu nggak bisa porsi lengkap ya, karena waktu kita singkat. Karena orang kalau mau mengcoaching konsul itu bisa sampai berminggu-minggu materinya, bahkan ada yang sertifikasi. Nah, tapi saya mau kasih yang simple yang bisa dipakai di dalam mentorship kita. Nanti kita akan lebih jelas di sini. Oke, apa itu coaching? Coaching adalah mengeluarkan bakat kemampuan seseorang ya, potensinya untuk mencapai yang terbaik. Nah, konteksnya itu dipakai dari dunia olahraga, tapi bisa dipakai dalam dunia bisnis, dunia penjualan, dan di dunia MDRT. Karena tujuannya sama, kita mau mengeluarkan kemampuannya untuk bisa achieve ya, sekian, misalnya 500 berapa juta? 577 578 API. Benar, setahun. Nah, itu kita mau achieve sama-sama untuk bisa menjadi seorang MDRT. Nah, yang menariknya Anda harus tahu. Nah, hari ini kita cuma belajar coaching ya. Nah, saya mau kasih Anda gambaran dulu di sini supaya Anda clear, karena banyak orang rancu saya temukan ya. Dia suka bilang begini, saya lagi coaching tim saya lagi mentoring tim saya, tapi dia sendiri nggak tahu artinya mentoring, coaching, training, ya. Jadi Anda setelah belajar ini, saya berharap tidak ada lagi yang rancu. Ada katanya mentoring, ya, ada coaching, ada training, ada consulting, ya. Apalagi coach, ada counseling, ya. Nah, kita hari ini cuma belajar coaching dan mentoring ya. Apa bedanya mentoring, coaching, training, consulting? Nah, waktu Anda dengar kata mentoring seperti yang Anda buat ini, saya tidak bisa mentor orang jadi MDRT. Saya klarifikasi dulu. Karena saya tidak pernah jadi MDRT. Paham? Mentoring adalah sesuatu perjalanan, pengalaman yang pernah kita lalui, dan kita bawa orang itu kepada pengalaman tersebut. Berarti Coach Haryanto nggak bisa. Paham dulu ya? Anda bisa? Bisa. Tapi Anda mungkin nggak bisa bawa orang ke COT. Anda nggak bisa, agak sulit. Karena Anda belum pernah COT, kecuali yang sudah. Ya? Jadi clear dulu, saya nggak bisa mentoring orang jadi MDRT. Tapi saya bisa latih Anda jadi seorang mentor. Karena saya seorang mentor, tapi di bidang yang lain. Nah, tapi coaching, saya bisa coaching Anda. Layaknya saya coaching Indonesian Idol, Miss Indonesia, walaupun saya bukan wanita, saya nggak ajarin cara catwalk bagaimana, saya nggak ajarin cara nyanyi karena saya juga suara jelek. Karena coaching bicara membantu orang menemukan strateginya untuk mencapai tujuan. Jadi saya bisa coaching atlet Asian Games, saya bisa coaching, ya, dokter, pengacara, saya bisa coaching. Nah, yang menariknya, kalau Anda yang berfungsi mentor jadi coach lebih efektif gak daripada Coach Haryanto? Karena saya cuma bisa coaching, Anda bisa mentoring dan coaching. Karena Anda tahu hitung-hitungannya, PCB 88, Peru Cinta, dan lain sebagainya. Sisa berapa API, rasionya apa, Anda bisa hitung-hitungannya. Saya nggak bisa hitungannya, ya, karena saya juga adalah nasabah dari Prudential. Saya bukan agen Prudential. Jadi saya terbatas untuk mentoring orang. Ketika begitu hitung API 577, saya nggak tahu dapatnya dari mana tuh angkanya. Anda bisa. Bisa nggak? Nah, berarti Anda bisa dua hal, mentoring dan coaching. Makanya lebih efektif. Nah, saya tinggal ajarin Anda ilmu coaching. Nah, kalau training lain lagi. Training itu kayak training produk, ya, training handling objection, apalagi kayak hari ini saya training nih, ya, trainingin Anda cara coaching, ya, training selling. Oke. Kalau consulting itu adalah orang konsultasi. Kayak konsultan pajak, ya, kita curhat, konsultan hukum, ya, bisa juga Anda jadi konsulting, orang curhat, masalahnya kita bantu konsul. Nah, konseling lain lagi. Konseling adalah menemukan masalah. Oke, nanti ini kita belajar kapan-kapan ya, karena kita masih ada pertemuan berikut. Anda lihat dulu di sini akan sangat clear. Bapak Ibu coba lihat di layar, konseling mulai dengan problem, coaching mulai dengan performance. Jadi waktu Anda coaching orang, kita mulai dengan bicara sasarannya apa. Ya, salah satunya mencapai MDRT. Makanya that's why mentor harus jago melakukan coaching. Karena mau performance. Tapi tidak menutup kemungkinan lagi di coaching performance yang terbentur masalah. Oh, kenapa? Karena kenapa dia nggak aktif dalam sebulan ini? Karena dia tidak fokus di bisnis ini. Kenapa? Dia sendiri punya belief yang kurang yakin dia bisa. Aduh, saya susah nih, saya nggak jago ngomong. Kadang-kadang pernah nggak dengar, saya nggak jago ngomong, saya kurang bisa nih yakinin orang. Kenapa? Karena dia sendiri nggak yakin. Berarti kita konseling dulu. Nah, konseling dimulai dengan masalah, coaching mulai dengan goal.
Jadi biasanya kita waktu mentoring, kita coaching dia, terbentur masalah, kita mundur sedikit, ya beresin masalahnya. Oke, dan saya mau tanya, setuju nggak? Di dalam MDRT, bahkan di dalam dunia asuransi, tim atau agent kita, mentis kita seringkali terbentur masalah. Baper lah, masalah spouse, masalah apa lagi? Tidak fokus, masalah beliefnya dia sendiri merasa dia nggak punya banyak network, mau tawarin ke siapa, atau dia merasa nggak percaya diri. Nah, itu kita harus bisa bantu. Nanti kita belajar, saya simpan nanti di pertemuan-pertemuan berikut. Konseling fokus pada masa lalu, kalau coaching fokus pada masa depan. Konseling menemukan akar masalah, kalau coaching bantu dia temukan strategi, aktivitas yang pas untuk bisa capai target. Nah, konseling digunakan untuk perbaikan diri. Nah, ya. Makanya tadi ada yang nanya saya kan, misalnya coach kalau dia tidak ikuti kesepakatan yang ada, ya, terus dianya malah mempengaruhi temannya apa? Berarti ada hal yang perlu diperbaiki dari dirinya. Kenapa dia nggak fokus? Kenapa dia nggak lakukan aktivitasnya? Kenapa dia nggak konsisten? Tapi kalau coaching kita udah nggak bicara perbaikan, tapi pencapaian. Mau capai goal settingnya misalnya. Konseling kita lihat kelemahannya, coaching melihat kekuatannya. Nah, ini menarik. Kalau konseling dia cerita masalahnya, kita berempati. Oh kasihan ya, kamu spouse-nya nggak dukung ya. Oh, jadi terus kamu gimana menyikapinya? Terus atau misalnya dia sudah mau closing 2 big case, ternyata di PHP. Wah dia terpukul sekali. Aduh kayaknya saya udah ini dulu deh. Saya healing dulu deh 1 bulan deh. Kenapa? Oh iya nih ada 2 big case, saya udah nggak jadi gini-gini. Kita berempati. Tapi kalau coaching kamu nggak empati, kamu tantang dia. Misalnya dia cuma mau 2 aktivitas seminggu, kita lihat, hei, kamu kalau 2 aktivitas kurang sekali loh. Kira-kira kamu mau nggak tingkatkan 4 kali minimal? Karena 4 kali aja kamu janji ketemu, belum tentu dia ketemu. Nah, kita tantang dia mau sekian, kita mau lebih. Kita bantu dia lebih. Ya, dia cuma mau, makanya tadi juga saya tantang Anda kan, standarnya ketemu breakout session berapa kali? Sebulan? Sekali. Tapi saya mau tantang Anda. Kira-kira kalau sekali dengan 2-3 kali ketemu dengan mentis kita bimbing dia, lebih besar potensi mana untuk mentis kita bisa maksimal? Beberapa kali ya. Nah, jadi tantang selalu diri kita untuk lebih. Oke, jadi di sini hari ini kita akan belajar tentang coaching tim dan nanti ada role play, dan ilmu ini kalau Anda sudah kuasai, Anda bisa pakai bukan cuma di MDRT. Anda bisa pakai kembangin tim Anda kapan saja karena Anda sudah tahu polanya. Are you ready? Oke, angkat tangan kanannya tinggi-tinggi.